Salam Pancasila, salam menegakkan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, saya Nancy dan rekan saya Titus. Jadi tadi pagi saya dan Titus melakukan pendampingan sidang di LPP Bulu atau Lapas Bulu Lapas Wanita di Kota Semarang. Jadi kita mendampingi sidang, inisial klien kami adalah E dengan kasus narkotika. Kami mengupayakan peninjauan kembali. Nah, apa sih dasar hukum mengenai peninjauan kembali? Coba Mas Titus bisa jelaskan? Ya, dasar hukum peninjauan kembali itu terletak pada pasal 263 dan 264 KUHP. Pasal 263 ayat 1 menyatakan bahwa terkait selain putusan lepas dari segala tuntutan hukum ataupun selain putusan bebas itu dapat diupayakan peninjauan kembali. Dan pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah yang pertama adalah terpidana, yang kedua adalah ahli waris. Nah, kemudian alasan apa saja sih dalam peninjauan kembali itu? Ada 4 alasan mengapa diajukannya peninjauan kembali. Yang pertama adalah keadaan baru atau yang biasa disebut sebagai novum. Yang kedua adalah terkait adanya suatu pernyataan yang menyatakan bahwa terbukti melakukan sesuatu, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu bisa diajukan peninjauan kembali. Yang ketiga adalah kekhilafan hakim. Ya. Itu jadi ketiga alasan itu terletak di pasal 263 ayat 2 KUHP. Dan alasan yang terakhir adalah terletak di 263 ayat 3 KUHP, yaitu apabila ternyata sudah terbukti melakukan sesuatu tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan, itu bisa diupayakan peninjauan kembali. Jadi empat alasan itu mengapa diajukannya peninjauan kembali. Untuk dimengerti bahwa peninjauan kembali ini bisa dilakukan saat setelah orang itu dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi statusnya bukan lagi tersangka atau terdakwa, tapi statusnya adalah terpidana. Itu upaya hukum biasa tidak ada lagi, maka disitulah baru bisa diajukan upaya peninjauan kembali. Di pasal 264 ayat 3 mengatur tentang jangka waktu peninjauan kembali. Jangka waktu peninjauan kembali itu tidak dibatasi oleh jangka waktu. Jadi setelah orang menerima atau menjalani hukuman, dalam masa penghukuman itu bisa mengajukan peninjauan kembali. Itu dasar hukumnya, Mbak Nancy. Oke. Peninjauan kembali. Nah, itu tadi kesimpulannya ada 4 alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan peninjauan kembali di bidang pidana. Untuk sahabat Rumah Pancasila dan masyarakat yang masih menjalani masa pidana dan merasa masa pidananya terlalu tinggi dapat mengajukan peninjauan kembali dengan 4 syarat atau 4 alasan tersebut. Semoga informasi dari saya dan Mas Titus dapat membantu sahabat Rumah Pancasila. Dan jangan lupa selalu ikuti konten-konten Rumah Pancasila. Dan jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.